Halo, balik lagi bersama saya Nia. Kali ini aku akan membuat tutorial lagi tentang pelurusan. Tapi ini rambutnya itu barusan 1 hari sebelumnya itu dipotong. Jadi itu rambutnya lumayan susah masuk dan ada kegagalan pada proses ini. Ini awal rambut klien aku. Seperti biasa, aku section dan ini aku obatnya menggunakan Macarizo seri Super Gold plus mixing oval plus sedikit Y2000. Ini kalau rambut bekas potongan ini kan yang ujung bagian bawah itu biasanya itu dia itu agak susah masuknya. Walaupun toh dia rambutnya pendek dan dia masih rambut muda, tapi kalau bekasnya potongan itu lumayan agak susah. Dan tantangannya lagi ini adalah waktu saat pencatokan yang bagian belakang. Itu kan otomatis lumayan agak susah ya. Karena kan rambutnya pendek, nggak ada yang bisa dipegangi. Ini ngobatinnya aku banyak-banyak dan ini aku harus menghabiskan banyak obat. Seperti yang aku bilang tadi, kalau potongan awal emang agak-agak susah dan ini jenis rambutnya itu lumayan besar kan dan keriting kan. Terus dan untuk rambut-rambut seperti ini sebenarnya aku pakai Y2000 nya itu harusnya lumayan banyak. Dan kemarin itu obatku yang Y2000 aktivator itu tinggal sedikit gitu. Dan baunya itu yang aku nggak bisa. Dilanjutkan sampai selesai. Setelah 30 menit, aku lanjutkan proses cek elastisitas rambut. Jadinya rambut itu obatnya udah masuk apa belum gitu. Biasanya aku kalau pakai seri Macarizo yang Super Gold itu 20 menit gitu udah ngecek karena aku tahu ini rambutnya pasti akan bandel dan ini 30 menit itu baru aku cek dan ternyata bener masih ada yang gelombang. Saat aku sisir itu masih ada yang gelombang. Aku ngeceknya itu nggak di satu bagian ya, aku biasanya itu di beberapa bagian. Terus ini aku nambahin obat-obat lagi pada bagian-bagian yang ujung. Terus 15 menit dari cek pertama itu kan belum bisa aku jepit, baru itu aku jepit lagi. Setelah 15 menit kemudian aku kasih obat itu, aku proses semut. Setelah itu aku keramas tanpa menggunakan apapun dan aku bilas. Ini hasilnya setelah keramas kan kelihatannya kan saat dikeramas itu bagus. Maksudnya lurusnya bagus dan dia itu ngembang. Aku ini was-was itu ada di bagian yang di dekatnya jepitan yang bagian sebelah kiri itu kan masih ada yang gelombang besar gitu. Jadi pada bagian itu aku itu selalu hati-hati, bener-bener prosesnya sedikit-sedikit. Terus yang bagian atas kan aku rasa obatnya itu udah masuk dan ternyata malah bagian yang rambut atas itu yang susah. Nanti bisa dilihat ya fotonya di bagian belakang aku masukkan, itu ada sedikit kegagalan pada bagian itu dan nanti aku akan melakukan perbaikan.
ini aku memulai catok yang bagian belakang. Karena lumayan susah, ini aku menggunakan catok mini. Dan lihat tuh, aku nggak bisa megangnya kan. Catokku ini mini banget. Sebenarnya catok ini nggak seberapa rekomen ya buat pelurusan. Ini aku menggunakan catok Sayota. Tapi untuk rambut-rambut yang bagian bawah gini kan dia rambutnya kan keriting, jadi tetap harus dicatok. Kalau biasanya rambutnya lurus, kalau potong-potong seperti ini aku nggak pernah tak catok. Biasanya jarang aku kasih obat asal dia mau ngeblok ke dalam. Tapi kalau dia ngebloknya keluar, tetap aku kasih obat. Dan ini susah banget untuk nyatok bagian bawah ini. Terus untuk yang catokku tadi itu aku menggunakan Harrison untuk pangkal dan Yosen Tanita untuk bagian yang itu ujung. Aduh, susahnya. Oke, dilanjutkan sampai proses selesai ya. Agak susah ini nyadoknya. Dan ini hasilnya setelah aku catok. Bisa dilihat ini udah benar-benar lumayan lah. Ini kemarin waktu aku motong itu aku kasih trap gitu, dan modelnya itu model panjang depan, jadi biar dia itu bisa ngeblau. Dan dilanjutkan proses netralisir, saya menggunakan Milky Netralizer karena ini yang paling mudah dan nggak pakai ribet. Karena dia rambutnya masih normal, jadinya aplikasikan pada seluruh bagian rambut. Dan ini rambut depannya itu juga dia itu kayak ada kering-kering gitu loh. Nggak tahu ya kenapa bagian rambut yang depan itu kok sering banget kering. Dan orang-orang di sini itu dia itu malesnya pakai conditioner. Kalau rambutnya udah balik, pasti dia nggak akan pakai conditioner. Padahal nutrisi rambut itu ada di conditioner itu. Maksudnya untuk melembutkan kalau sudah pernah kena proses kimia. Oke, setelah aku diamin selama 15 menit, aku lanjutkan proses keramas. Dan rambutnya dikeringkan. Nah, setelah pengeringan ini adalah hasil yang sesungguhnya. Jadi, kalau kalian ke salon dan pada saat setelah step 2 itu rambut kalian itu balik lagi gelombang atau balik lagi keriting, itu adalah tandanya pelurusan Anda ada yang nggak jadi. Jadi jangan mau dikadalin setelah 2 hari, nggak boleh dikeramas. Itu nanti kalau dikeramas atau kena air hujan nanti nggak jadi, kata siapa. Pada saat di salon itu sebenarnya itu sudah bisa dilihat kok. Itu. Nah, ini kan kemarin kan barusan aku potong kan. Lihat, ini bisa dilihat hasilnya. Itu ada yang gelombang sedikit mulai atas. Terus untuk bagian bawah itu sudah lumayan oke sih untuk ukuran yang barusan potong. Dan ini ada sedikit yang kurang rapi, ini aku rapiin sedikit. Dan mbaknya ini belum masih nunggu perbaikan, nunggu dia punya waktu. Ini bisa dilihat untuk gelombang-gelombangnya yang saya bilang kurang maksimal tadi. Ini kayaknya obatnya nggak bisa masuk dengan sempurna. Dan kalau seperti itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah ngekrus, dia nggak akan bisa. Terus ini hasilnya setelah aku catok. Siapa tahu besok kalau saat perbaikan itu dia bisa lurus. Biasa. Terima kasih.